Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'ni mutalazimaini ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama sekali bersyukurlah kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anggota kaum bapak dan kaum ibu jamaah yang berhadir, alhamdulillah pagi hari kini adalah pagi ke-10 Ramadan. 9 hari sudah puasa Ramadan kita lewati. Artinya kalau dipertigo lah nyaris di ujung sepertigo pertama. Tanpa tarasum habis hari berganti pakan Allah sampai 3 bulan kita lalui bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Yang dididik, yang dilatih, yang diajar adalah hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pendidikan dan latihan adalah pendidikan sabar dalam hidup dan kehidupan. Sepanjang pelajaran Ramadan, yang paling banyak diajar salam puasa itulah melatih kesabaran. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir, maka bicara tentang sabar, barangkali menjadi contoh kanan sudah, menjadi tuah kanan manang. Satu-satunya bahkan di antara Nabi dan Rasul yang dia ujian hebat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub, kalau baca lihat ranji dari keturunan Nabi Ayyub itu adalah keturunan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak punya anak, nama anaknya Yakub. Bekas saudara Yakub itu ada namanya Ais. Ais itulah punya anak dan sampai anaknya kepada Ayub. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir, Nabi Ayub singkat cerita, dia giah oleh Allah keistimewaan dan kelebihan. Sampai-sampai Nabi Ayub itu jadi raja di umur 20 sampai 30 tahun. 30 tahun lah jadi penguasa. Hitam katanya hitam, putih katanya putih. Umur 30 tahun Nabi Ayub, selain gagah perkasa, awak tinggi, awak hebat, cerdas, punya istri yang cantik, umur 20 tahun. Dalam mengarungi hidup berumah tangga 20 tahun pula. 30 tambah 20, artinya sampai umur 50 tahun. Itu tidak ada orang yang lebih berkuasa ketika itu melebihi Nabi Ayub. Tidak ada orang yang paling kaya ketika itu melebihi Nabi Ayub. Bahkan Nabi Ayub itu punya anak 2 balai orang. Laki-laki kedua balainya, cacadia sensanti yang gagah-gagah kedua balai. Selama 2 balai tahun, makin dagih nikmat, makin syukur kepada Allah. Jadi ada kisah di masa Nabi Musa alaihissalam,
Datanglah orang bansai. Musa, yo, ambolah bosan hidup bansai mentari. Engkau kan Nabi, coba doakan ke Allah. Mintalah supaya ambo kayu sama orang lain. Tapi apa kata Nabi Musa? Jadi ambo doakan. Tapi sarainya apa sarainya? Syukur. Ayat tadi syukuri. Baju salai di badan. Kadang makan, kadang indah. Ayat tadi syukuri. Maka pulanglah orang tadi. Makin hari makin bansai. Besoknya timbul orang bilang kayu. Minta kepada Nabi Musa. Ambolah bosan hidup kayu mentari. Doakanlah kepada Allah supaya mau bansai bentuk orang lain. Apa kata Nabi Musa? Iyo, bersyukurlah kepada Allah. Iyo balam boleh kabar syukur kalau punya mata bisa mencari ya, punya tangan bisa mengaku, punya kaki bisa melangkah. Tentu iyo mau bersyukur. Maka pulanglah orang kayu tadi. Dek kamu setiap hari bersyukur, lagi syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambahnya, bertambah-tambah kayu. Pada itu pun Nabi Ayub setiap hari bersyukur kepada Allah, setiap hari ibadah kepada Allah. Raju, Nabi, Rasul, kayu, punya anak 2 balik orang. Suatu kali cerita-ceritalah mereka di langit menceritakan Nabi Ayub yang selain gagah kayu, punya anak 2 balik orang yang paling taat kepada Allah. Kicai pilih tuyunya, nyo kayu, gagah, cukui pinyo sedalahnya. Coba kiamat saya kata ayat ini. Maka seketika itu Allah ingin uji. Dan Allah itu ingin uji kalau yang amih itu amih, kalau yang basi itu basi. Maka diuji. Baru ujiannya, dia kialah Nabi Ayub itu cobaan. Hari pertama saja baru sudah 20 tahun kayu raju. Dia penyakit. Kalau penyakit itu susah menggambarkan, kini mungkin semacam kusta. Sehingga ketika dapat penyakit itu Nabi Ayub, tak ada orang yang berani dakik. Bahkan jijik orang cari. Tak ada orang ramah berkawan. Bahkan dipisahkan Nabi Ayub itu sehari itu, baru kanai langsung balik orang cari. Hari pertama, bahkan penyakit itu dari pagi sampai siang, sampai malam, baik itu capek berkambang di badannya, sampai tak ada orang yang tahu mencari Nabi Ayub. Hari kedua bukan hanya penyakit yang membuat Nabi Ayub itu dikucilkan. Hari kedua Nabi Ayub itu punya anak 2 balik orang, makan di satu tempat dalam rumah. Kalau rumah orang itu gedung yang pakai coran datanya, seketika itu timbul bencana, runtuh rumah itu. Kedua balik orang meninggal anak. Sehari itu, hari kedua, hari pertama dapat penyakit, hari kedua anak meninggal, langsung 2 balik orang. Ada bukan hanya itu. Hari pertama dapat penyakit, hari kedua anak meninggal, tempuk di bangunan. Hari ketiga Nabi Ayub yang kayu, punya tanah banyak, punya sawah laweh, tiba wabah. Yang wabah itu cuma menimpa Nabi Ayub saja. Punya anak buahnya lapor Pak. Aladang makna di sini gagal. Habis lah. Bah, angui tidak ada yang panen. Lapor lo nak buah surang lain. Karena wah yang banyak tujuan kau mati soalnya. Punya orang bah kecil Nabi Ayub. Punya orang tak bakal ada punya uang saja. Sampai bansai Nabi Ayub itu tak punya apa-apa. Yang tinggal adalah istrinya surang. Tinggal di tepi rimbo, maruangi penyakit. Sudah tuan nak surang alahnya, aratu tak cie. Dalam 3 hari. Nah kalau ada orang dapat cobaan sabar itu tak ada melebihi Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kadang-kadang dapat beruluku setik, baru batuan sebentar, baru damam-damam kupari. Alarang-arang, tapi Nabi Ayub tak gitu. Tak pernah ba'adan kulai Allah ba'alai, tak begitu. Maka Nabi Ayub tetap zikir kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah sampai bertahun-tahun. Ketika Allah menjalan 8 balik tahun,
Istri Nabi Ayub yang senantiasa mengawani, magia makan, merawat. Ketika itulah merasa boring, bosan, menyampaikan ke Nabi Ayub, apa katanya? Wahai Nabi Allah Ayub alaihissalam, wahai Nabi, engkau kan Nabi Allah, engkau kan Rasulullah. Kalau kau minta kepada Allah, pasti dihadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah siai, mintalah senang, supaya bebas engkau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, awak patangko baralah muak kayu, rajo, mewah, sehat, lebih kurang 20 tahun. Sakit baru 8 tahun. Oh, kalau seorang itu nak taruh dan baru minta alun saban bilang alun seimbang le. Bang itu karena wak kayu 20 tahun, kini baru 8 tahun, kan masih kurang 2 tahun nak taruh dan mau minta kepada Allah. Malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak berdoa Nabi Ayub kepada Allah, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Nabi Ayub alaihissalam ketika diminta oleh istrinya yang permintaan itu tidak dikabulkan oleh Nabi Ayub karena tidak minta doa sihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang kau tidak minta sihat karena ulun seimbang lagi antara sihat sanang kayu yang dia giat dengan penyakit yang dia terima. Lah masuk ke 20 tahun. Ketika masuk ke 20 tahun, itu Nabi Ayub alaihissalam bukan berdoa, tetapi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang santun. Bahasanya, Irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah Allah yang maha magih rahmat, yang maha pengasih, lagi maha magih rahmat. Itu saja yang disampaikan oleh Ayub dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dari tumi Nabi Ayub keluar matuaya itu minum karena perintah Allah, dan di matuaya itu perlunya mandi siyak seruman sadio kalau bahkan punya harato kambang lebih banyak dari sabalurnya. Punya anak kalau sabalurnya 2 balik orang sampai 24 orang anak sudah dilipihkan doakan oleh Allah karena berhasil hidup dalam kesabaran selama 20 tahun. Maka latihan kesabaran indah mana saat ini Nabi Ayub. Awak di bulan Ramadan kini adalah kesempatan emas atau kesempatan hebat untuk melatih sabar dalam hidup dan kehidupan awak. Nah, kinilah 10 hari awak jalani ibadah puasa Ramadan. Kita introspeksi, kita evaluasi, kira-kira lah sabar awak tahu. Kadang-kadang untuk orang ngisi kue mana sabar awak. Untuk ayam ni kata rumah nak sabar awak. Untuk kucing yang mengenyam tu cicak nak sabar awak. Maka para dua evaluasi diri awak dengan ibadah Ramadan yang awak lewati. Kira-kira Allah sabar awak atau enggak, atau Allah sasabar Nabi Ayub atau enggak. Walaupun awak bukan Nabi, walaupun awak bukan Rasul, maka salah satu adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuji Allah, menyebutkan nama-nama Allah, meninggikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar marah-marah, tidak sekedar mumpuk saja wak. Dia adalah sembahyang, dia adalah puasa, kau impak sedekah awak tu rasulnya. Tapi bapak cuma kau nak cobaan. Bantu kau awak saja madu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha tahu, lagi Maha tahu dari segala sesuatu, bahkan lebih tahu daripada awak yang so tahu kadang-kadang. Dan bukan hanya itu, kisah Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus itu di dalam pari ikan, Nabi Yunus itu nak minta Allah, tolonglah ya Allah, keluar nama banyak tak itu. Tapi apa kata Nabi Yunus? Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya ambo orang yang zalim.
Engkau yang suci ya Allah, ambo yang zalim. Jadi tidak minta ya Allah, minta tidak gitu. Jadi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam adab berdoa, pujilah Allah, irhamna, wahai Allah yang Maha Penuh Rahmat, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka sayangilah segala sesuatu yang ada di alam termasuk diri Allah ya Allah. Sayangi keluarga, sayangi famili, sayangi harta, dan sayangilah orang-orang yang zikir kepada Engkau. Mudah-mudahan dengan iktibar dan pelajaran yang dikisahkan dalam Nabi Ayub, latihan sabar, menjalani penyakit, menjalani ujian, menjalani cobaan, mudah-mudahan jadi iktibar kepada awak sehingga awak bisa lo hidup sabar dengan latihan Ramadan 1443 Hijriah tahun kini. Demikian kaji singkat kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bahkan namanya masalah. Ayo. Catering. Jadi petang